Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Amanda, NPM 224111113 dari kelas Manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen modal kerja. Apa itu manajemen modal kerja? Manajemen modal kerja adalah kegiatan yang mencakup semua fungsi manajemen atas aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek perusahaan. Tujuan utama dari manajemen modal kerja adalah untuk mempelajari dan menjaga keseimbangan yang optimal di antara masing-masing komponen dari modal kerja ada. Indikator adanya manajemen modal kerja yang baik adalah adanya efisiensi modal kerja. Efisiensi modal kerja adalah ketepatan cara, tahu usaha dan kerja dalam menjalankan suatu yang tidak membuang waktu, tenaga, biaya, dan kegunaan berkaitan penggunaan modal kerja, yaitu mengupayakan agar modal kerja yang tersedia tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Selanjutnya, pengertian modal kerja menurut para ahli. Menurut Kasmir, pengertian modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Menurut Rianto, pengertian modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek saja, yaitu berupa kas, persediaan barang, piutang, atau setelah dikurangi profit margin, dan penyusutan aktiva tetap. Faktor yang mempengaruhi modal kerja. 1. Sifat atau jenis perusahaan. Kebutuhan modal kerja tergantung pada jenis dan sifat dari usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Modal kerja dari perusahaan jasa relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Karena untuk perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan. Kebutuhan uang tunai untuk membayar pegawai maupun untuk membiayai operasinya dapat dipenuhi dari penghasilan atau penerimaan saat itu juga. Sedangkan piutang biasanya ditagih dalam waktu relatif pendek. Kedua, waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan jangka waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang, maka jumlah modal kerja yang diperlukan semakin besar. Ketiga, syarat pembelian dan penjualan. Syarat kredit, pembelian barang, dagangan, atau bahan baku akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Syarat kredit pembelian yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam persediaan dan sebaliknya. Di samping itu, modal kerja juga dipengaruhi oleh syarat penjualan. Semakin lunak kredit atau jangka kredit lebih panjang yang diberikan kepada langganan, akan semakin besar kebutuhan modal kerja yang harus ditanamkan dalam piutang. Keempat, tingkat perputaran persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan atau barang akan semakin rendah. Untuk dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan dan pengawasan persediaan yang efisien. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, akan mengurangi resiko kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau perubahan selera konsumen. Di samping itu, akan menghemat ongkos penyimpanan dan pemeliharaan terhadap persediaan tersebut. Kelima, tingkat perputaran piutang. Kebutuhan modal kerja juga dipengaruhi jangka waktu penagihan piutang. Apabila piutang terkumpul dalam waktu pendek,
berarti kebutuhan akan modal kerja semakin rendah atau kecil. Untuk mencapai tingkat perputaran piutang yang tinggi, diperlukan pengawasan piutang yang efektif dan kebijaksanaan yang tepat sehubungan dengan perluasan kredit, syarat kredit penjualan, maksimum kredit bagi langganan, serta penagihan piutang. Keenam, volume penjualan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Jika tingkat penjualan tinggi, maka modal kerja yang diperlukan relatif tinggi. Sebaliknya, bila penjualan rendah, dibutuhkan modal kerja yang rendah. Selanjutnya, jenis-jenis modal kerja. 1. Modal kerja permanen atau permanent working capital. Modal kerja yang harus selalu ada pada perusahaan agar dapat berfungsi dengan baik dalam satu periode akuntansi. Modal kerja permanen terbagi menjadi dua, yaitu pertama modal kerja primer atau primary working capital adalah sejumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kelangsungan kegiatan usahanya. Kedua, modal kerja normal atau normal working capital, yaitu sejumlah modal kerja yang dipergunakan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan produksi pada kapasitas normal. Kapasitas normal mempunyai pengertian yang fleksibel menurut kondisi perusahaannya. 2. Modal kerja variabel atau variable working capital. Modal kerja yang dibutuhkan saat-saat tertentu dengan jumlah yang berubah-ubah, sesuai dengan perubahan keadaan dalam satu periode. Modal kerja variabel dapat dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, modal kerja musiman atau seasonal working capital, yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah, disebabkan oleh perubahan musim. Kedua, modal kerja siklis atau cyclic working capital, yaitu sejumlah modal kerja yang besarnya berubah-ubah, disebabkan oleh perubahan permintaan produk. Dan ketiga, modal kerja darurat atau emergency working capital, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah yang menyebabkan tidak diketahui sebelumnya, atau misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, buruh mogok, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan manajemen modal kerja. Modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas perusahaan sangat tergantung kepada manajemen modal kerja. Dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Pemenuhan kewajiban yang sudah jatuh tempo dan segera harus dibayar secara tepat waktu merupakan ukuran keberhasilan manajemen modal kerja. Memungkinkan perusahaan untuk memiliki sediaan yang cukup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dari para kreditor apabila rasio keuangannya memenuhi syarat seperti likuiditas yang terjamin, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar, guna meningkatkan penjualan dan laba. Perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Sekian itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.